Komisi C DPRD Jember menggelar inspeksi mendadak atau sidak proyek pembangunan Jalan Desa Andongrejo, Kecamatan Tampurejo, Senin 2 Desember 2024. Setidaknya didapati ada 525 meter aspal dalam kondisi rusak parah. Dalam pantauan Tada Today TV, jalan menuju wisata pantai Bandealit itu terlihat ambles dengan retakan di bagian tengahnya. Padahal proses pengaspalan jalan itu baru saja rampung pada 15 November 2024. Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menyebut terdapat perencanaan yang kurang tepat sebab kerusakan itu terjadi saat proses pengaspalan masih memasuki tahap pertama, sedangkan tenggat waktu pengerjaannya sudah terlewati. Semestinya, kata Ardi, pengaspalan ini berlangsung secara 2 tahap, yang tebal 6 cm dan selanjutnya 4 cm. Terkait adendum, Ardi menjelaskan prosesnya berjalan sesuai regulasi. Jika dihitung sudah 17 hari sejak proyek itu semestinya rampung. Kami Komisi C begitu melihat kejadian seperti ini perencanaan yang kurang tepat. Perencanaan kurang tepat, sedangkan masa pengerjaan ini batas akhirnya kan tanggal 15 November. Jadi ini masih tahap pengaspalan tahap pertama. Pengaspalan tahap pertama yang seharusnya ini sudah selesai, tapi ini malah terjadi seperti ini. Tindak lanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya seperti apa, Pak, dari Komisi C? Kalau force majeure saya rasa ini tidak bisa disalahkan karena memang ini pengerjaannya yang belum selesai. Ini pengerjaannya belum selesai, ini masih pengaspalan tahap pertama. Dan waktunya sudah habis tanggal 15 November kemarin. Nah, ini kalau memang dia sudah mengajukan adendum berarti kan denda berjalan. Denda berjalan dan harus berjalan. Berarti ada denda yang diberlakukan. Oh, tentu dong. Ada konsekuensi yang harus terselesaikan sesuai dengan regulasi. Mas, untuk spesifikasi material seperti apa? Spesifikasi material sampai saat ini masih tahap pertama. Mestinya pengaspalan itu ada 2 tahap, yang tebal 6 sama yang terakhir 4. Sehingga ini kan kalau dilihat ada antara penahan dinding, cor penahan dengan aspal ini tinggian pendindingnya. Nah, ini yang mestinya harus selesai tanggal 15 kemarin. Tapi kenapa kok ini dipaksakan harus selesai gitu? Ini berarti satu tahap diperkirakan. Tahap pertama yang belum selesai. Ya, sedangkan masa pengerjaan dia sudah habis. Jadi ini kalau menyalahkan force majeure saya rasa juga belum waktunya. Salah ini kalau disalahkan untuk force majeure. Kerusakan aspal dengan anggaran 14 miliar rupiah itu terjadi karena intensitas hujan tinggi sejak Kamis 28 November hingga Jumat 29 November. Hal itu dibenarkan oleh PLT Kepala Dinas PU Bina Marga Jember Eko Ferdianto. Menurutnya, kejadian kerusakan itu terjadi masih dalam tahap pelaksanaan oleh kontraktor. Pengangkatan lapisan aspal itu dilakukan dengan 2 alat berat dan akan memakan waktu setidaknya 15 hari. Terkait tindakan yang mengharuskan adanya anggaran tambahan, Eko menyebut hal itu tidak memungkinkan sebab anggaran pembangunan jalan ini telah terkunci. Di hari Kamis malam sampai dini hari ada terjadi kerusakan. Ini bangunan aspalnya ambles gitu ya. Jadi sementara hasil investigasi kami ada air yang masuk ke lapisan pondasi di bawah aspal. Jadi lapisan pondasinya tergerus, akhirnya lapisan aspalnya ambles. Dan memang posisi saat kejadian kerusakan ini masih dalam masa pelaksanaan oleh kontraktor. Jadi begitu ini rusak pun kami langsung koordinasi dengan kontraktor, dengan konsultan pengawas dan ambil langkah untuk dilakukan perbaikan. Jadi mulai hari
Sabtu kemarin sudah mulai dilakukan pengerukan ya, pengangkatan Yang penyedotan. bukan penyedotan, pengangkatan lapisan aspalnya ini. Ya. Ini sampai berapa lama kira-kira? Kami masih akan koordinasi. Kalau untuk estimasi waktu mungkin sekitar 15 hari ya. 15 hari, cuman karena ini anggarannya DAK, kami koordinasi dengan balai, kapan batasan akhir waktu, apalagi ini kalau kemarin untuk waktu normal tanggal 10 Desember, tapi kan ini dalam kondisi ada kejadian anggaplah kemarin ada kerusakan karena hujan luar biasa ya, karena faktor alam. Sebenarnya bangunan sudah terpasang, sudah dikerjakan, tapi terus rusak karena faktor alam itu. Sementara konsultan pengawas pembangunan jalan Bendealit, Hendra Kurniawan mengatakan pihaknya hanya mengawasi sesuai kontrak, yakni sebatas penanganan jalan dan saluran crossing. Jadi menurut informasi juga kami kan sebagai konsultan pengawas, artinya mengawasi pekerjaan yang ada dalam kontrak kami, bahwa yang dikontrakkan dengan kami memang sebatas penanganan jalan dan untuk saluran crossing. Seperti yang disampaikan dari pejabat Dinas PU yaitu Pak Ketang selaku PPTK, bahwa perencanaan ini sebenarnya sudah sudah kompleks Pak, sudah kompleks, ada penanganan tebing dan sebagainya, tapi kami tidak masuk ke ranah situ karena memang kami pada waktu perencanaan tidak ada di perencanaan Pak, hanya sebatas pengawasan. Sebenarnya pengawasan atau usulan dari perencanaan itu informasinya sudah komplit, tapi ketika anggaran diturunkan itu budget minimal dengan target panjang yang sudah ditentukan yaitu di 800, sehingga PU mengelola dana yang ada yang diturunkan itu dengan mencapai target yang panjang. Mungkin jatuhnya hanya di badan jalan saja, dan penanganan untuk crossing dan bangunan pelengkap itu minimalis sekali. Jadi untuk saluran ini atau normalisasi kali atau penanganan tebing itu di perencanaan yang dulu pernah diusulkan oleh dinas itu saya tadi dengar informasi itu di tahun 2022 itu tidak seperti yang diharapkan ketika dana itu turun. Mungkin seperti itu, tapi itu bukan karena kami, karena kami tidak tahu sebenarnya posisinya seperti apa perencanaan sampai di mana, apa saja yang direncanakan, anggaran berapa, kami tidak sampai. Laporan Dwi Mega, Tadatu TV Jember.